Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita menenangkan diri, kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak ya Bapak, hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan ibadah ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya segala puji-pujian yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Yesus Kau Kebenaran. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bersama untuk di dalam ibadah. Dan pagi ini saya diberikan satu topik yang bertema remaja dan media. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin bahwa setiap kalian juga tahu ya, bahwa bukan hanya orang dewasa atau anak-anak remaja saja yang hari ini menguasai
akan gadget atau media seperti ini. Tetapi juga bahkan anak-anak kecil atau adik-adik kalian di rumah, ketika mereka diberikan handphone ya, mungkin punya orang tua, mereka juga sudah sangat fasih mereka bisa menggunakannya. Bahkan mereka kadang-kadang suka minta dibukakan YouTube untuk lagu-lagu kesukaan mereka. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan yang ini. Nah, kalian mungkin juga bingung melihat foto ini ya. Kok bisa ada seseorang yang dari mungkin kepala suku atau apa? Dan memang betul, dia adalah seorang kepala suku, tapi ini bukan di Indonesia. Tapi ini adalah di sebuah negara di India, di provinsi Nagaland. Dan mereka juga ada suku-suku seperti ini. Kebetulan anaknya kuliah, teman kuliah saya, dan ketika anaknya pulang, bapaknya pun bilang, dia juga mau belajar bagaimana menggunakan peralatan canggih seperti ini. Dan mungkin kalian akan lebih bingung lagi melihat foto yang satu ini. Betul, ini adalah seorang pemulung. Kok bisa dia punya laptop yang canggih seperti ini? Nah, tentu kita tahu ini bukan di Indonesia. Karena kalau di negara-negara maju, teknologi-teknologi canggih seperti ini yang mereka anggap sudah ketinggalan zaman, mereka bisa saja buang ke tong sampah, sehingga para pemulung pun mereka ambil dan mereka bisa belajar dengan benda-benda seperti ini. Dan ada lagi yang lebih menghebohkan lagi adalah kita tahu ini adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau pun ternyata sangat fasih dengan gadget-gadget yang ada. Beliau sangat fasih dengan media. Dan kalau kita lihat di foto yang satu ini, ternyata beliau juga main Mobile Legends. Ya, kalau kalian main mungkin bisa ketemu dengan beliau ya. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa dengan adanya media-media yang canggih seperti ini, dengan ada teknologi yang canggih seperti ini mengubah banyak hal. Banyak hal-hal yang berubah dengan sejalan dengan berkembangnya media. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi? Nah, zaman saya masih kecil dulu, saya ingat bahwa kalau mau baca koran, itu kita ada satu lembaran besar ya. Zaman ini pun masih ada, tetapi sudah sangat jarang sekali orang mau baca koran yang seperti ini. Dan baca koran digantikan dengan cara seperti ini. Ini adalah cara baru baca koran ya. Nah, kemudian kalau dulu orang baca buku itu sering pegang buku secara fisik ya. Kalian juga di sekolah masih ada buku secara fisik. Mungkin belakangan ini sudah mulai ya beralih ke digital. Nah, kalau buku fisik itu kita bisa bolak-balik halamannya dan kita bisa tandai hal-hal yang penting. Tapi zaman sekarang baca buku itu bisa seperti ini juga. Ini adalah cara baru baca buku. Nah, waktu saya masih remaja seperti kalian, kalau mau nonton film, itu pergi ke gedung bioskop. Gedung bioskopnya begitu luas, begitu besar, di dalamnya ada kursi yang empuk, dan kemudian ada AC yang dingin. Dan ketika film diputar, itu ruangannya dimatikan lampunya. Begitu gelap sehingga hanya ada cahaya proyektor yang begitu terang. Dan kita begitu fokus melihat filmnya, dan suara juga begitu menggelegar di dalam gedung bioskop itu. Tapi zaman sekarang, zaman now, cara nonton film pun bisa berubah seperti ini. Waktu saya kecil dulu, telepon yang ada itu hanya telepon seperti ini ya. Telepon yang ada gagangnya, kemudian ada satu alat lagi untuk memutar nomor. Makanya kenapa disebut angkat telepon ya, karena memang ada sesuatu yang diangkat, gagangnya diangkat. Dan kalau dia sedang kesal, dia bisa marah-marah dan bahkan banting gagang teleponnya sehingga orang yang di seberang itu mendengar suara kruk. Oh, ini orang pasti sedang marah. Tapi zaman sekarang, menelpon pun digantikan seperti ini. Dan bukan hanya mendengar suara, tapi bahkan muka orang yang sedang ditelepon itu pun bisa kelihatan dengan video call ya. Bahkan sekarang bisa ramai-ramai lagi ya. Rapat pun bisa menggunakan video call. Zaman dulu motret itu seperti ini. Ada kameranya dan bahkan ada lensa yang bisa dipasangkan yang panjang ya. Tetapi zaman sekarang menelpon itu bisa dengan cara diam-diam. Seolah-olah sedang baca buku. Seolah-olah sedang baca berita. Seolah-olah sedang nonton film. Ternyata dia sedang motret cewek cantik di depannya. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, apalagi yang satu ini ya, zaman saya kecil dulu, main games itu bisa seperti ini. Ada satu tangkai joystick yang begitu besar ya, bisa dipegang-pegang. Wah, begitu seru main games. Tapi zaman sekarang, main games adalah digantikan seperti ini. Dan saya yakin kalian juga saat ini sangat sedih karena apa?
Biasanya kalian bisa pergi ke sekolah seperti ini. Kalian sebelum guru datang bisa hahaha dengan teman-teman, jam istirahat bisa keluar, pergi ke kantin, lari-lari di halaman sekolah. Tapi karena kondisi mendesak kita harus menggunakan media seperti ini. Sekolah pun bisa seperti ini. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah dulu kita bisa ramai-ramai datang untuk beribadah di gereja. Dan karena satu kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau kita juga dipaksa untuk ibadah secara online menggunakan media yang ada. Nah, adik sekalian, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Dan tentu banyak hal yang berubah, banyak kegiatan yang menjadi semakin monoton. Dan di samping itu juga banyak hal-hal yang juga membuat kita itu berubah. Banyak hal-hal yang juga cukup negatif ya. Nah, selain itu, banyak hal-hal negatif yang berkaitan dengan munculnya media. Juga kita melihat bagaimana dengan kondisi ini manusia itu bisa juga semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita melihat satu handphone ya, satu smartphone, begitu banyak fitur di dalamnya. Kalian bisa install apa saja, bisa install games banyak-banyak. Dan kalau semakin banyak aplikasi di dalam itu tentu akan semakin menghabiskan waktu kita dengan media-media tersebut. Dan apa yang terjadi adalah waktu kita untuk Tuhan semakin sedikit, waktu kita dengan sesama juga semakin berkurang. Dan ditambah lagi dengan teknologi yang semakin maju, maka kadang-kadang kita terlalu mengandalkan teknologi ini. Kalau karena saking gampangnya kita apa-apa tinggal klik sana klik sini, kita mungkin lama-kelamaan bisa saja merasa tidak lagi terlalu butuh untuk bergantung, tidak lagi terlalu butuh untuk berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan teknologi, mengandalkan media-media yang ada. Dan juga semakin hari manusia semakin menjauhkan diri dari sesama. Dulu sebelum ada TV dan media lain, interaksi sosial itu akan jauh lebih tinggi. Sebelum ada handphone, ada smartphone, orang cenderung itu akan ketemu untuk mendiskusikan segala sesuatu. Sebelum ada handphone, ya. Kalau handphone kita tahu ada layarnya. Orang menelpon bahkan bisa lihat mukanya. Kita tahu namanya siapa. Nah, kalau dulu yang telepon itu perlu diangkat, kita perlu tanya dulu, ini siapa ya? Dan kalau sudah diangkat, sudah tahu itu siapa, ya kita tidak bisa lagi menghindar. Tapi sekarang, kalau kita lihat mukanya ini adalah orang yang nagih hutang. Begitu lihat, waduh, ini namanya, ini pasti nagih hutang. Matikan saja. Dan kalau perlu, diblokir saja. Sehingga membuat manusia semakin jauh. Semakin lagi tidak lagi butuh untuk berinteraksi. Nah, sebelum dulu ada SMS, sebelum ada Line, sebelum ada WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi lainnya, orang itu cenderung kalau misalnya bicara, itu pasti ada senyumnya ya. Ada ada apa senyum yang beneran ya. Kita ketemu dan ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu, digantikan dengan apa? Mengetik, membaca, dan kalau mau menampilkan senyum ya pakai emotion. Mau menampilkan sedang marah, pakai emotion. Semua tergantikan dengan media-media yang ada. Dan ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan ya. Di mana ini adalah sebuah keramaian. Kalau kita lihat begitu ramai, ini adalah satu waktu ketika satu aplikasi games yang bernama Pokemon Go ya begitu marak. Dan ini adalah satu titik di mana katanya paling banyak monsternya di sana. Monsternya bagus-bagus. Sehingga orang pun ngumpul di sana ramai-ramai. Tapi coba lihat, mereka ngumpul, apa yang mereka lakukan? Tidak saling berinteraksi. Mereka ngumpul ramai-ramai tanpa ada interaksi yang berarti. Sama-sama semua masing-masing dengan gadgetnya. Dan itulah yang terjadi. Interaksi sosial seperti ini sudah semakin langka dan tergantikan dengan jejaring sosial. Apalagi dengan masalah kecanduan. Kecanduan tentu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kita tahu kalau kita sudah punya satu gadget ya, apalagi sekarang itu sangat mudah sekali untuk mengakses hal-hal tertentu ya seperti pornografi, maka kita tahu bahwa sesuatu yang dekat dengan dosa itu pasti jauh dari Tuhan. Dan lagi, ini akan menjauhkan diri dari sesama. Mereka yang kecanduan cenderung akan menyendiri dengan aktivitasnya yang membuatnya kecanduan. Dan kalau punya komunitas, biasanya itu mereka adalah sesama para pecandu. Dan tentu itu akan membawa kita kepada satu kehancuran ya. Seperti misalnya orang-orang yang
kecanduan dengan pornografi dan lain sebagainya. Dan itu tentu akan ada hal-hal lain yang akan bisa muncul dengan adanya kondisi seperti ini. Dan membuat hidup kita menjadi tidak fokus, belajar pun tidak konsentrasi, dan masih banyak akibat lainnya. Kalian bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak naik kelas, tentu masa depan akan suram. Dan banyak orang yang kecanduan itu juga mereka bertindak aneh karena terbiasa hidup di dalam dunianya sendiri. Dan tentu saja uh, banyak hal-hal lain ya, seperti misalnya kesehatannya terganggu karena kurang istirahat, kurang makan, kurang tidur, dan membuat orang-orang sekitar kita, uh, orang tua, juga bisa khawatir dengan kondisi kita. Nah, belum lagi dengan penyalahgunaan media. Banyak orang menyamarkan identitasnya ketika dia berinteraksi di media sosial. Dan banyak orang menggunakan media-media sosial itu untuk mencari mangsa. Contoh, mungkin dia bisa saja menampilkan artis Korea yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Dan ketika ajak kalian ketemu, sekali ketemu mereka bilang, wah saya sudah depan rumahmu nih pakai mobil. Dia buka pintu, begitu masuk, ternyata di dalamnya bukan artis Korea yang ganteng, tapi om-om brewok. Ya. Nah, bisa saja kalian dibawa, yang cewek diperkosa, bukan hanya cewek ya. Zaman sekarang pun banyak uh, yang suka dengan sesama jenis dan itu jauh lebih berbahaya lagi. Tindak kejahatan ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan medianya. Ini banyak orang menyalahgunakan media seperti ini. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya kita bertindak dengan adanya media ini? Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengingatkan kepada kita. Jikalau engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah satu nasihat yang baik dari Rasul Paulus ya. Di mana dia tahu bahwa jemaat di Korintus pada waktu itu mereka juga dipenuhi dengan banyak pengaruh-pengaruh dari dunia yang membuat mereka itu cenderung mereka sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk hal-hal sederhana sekalipun sebenarnya kita harus lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan apalagi dia mengatakan makan atau minum. Maka dari itu ketika kita menggunakan media, menggunakan gadget, menggunakan segala sesuatu yang ada. Dan bahkan sekarang kalian pun sedang ibadah di depan komputer ya, di depan laptop, di depan HP kalian. Lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan karena guru minta, ya karena kalian untuk menghemat kuota, nggak apa-apalah matikan videonya. Begitu video dimatikan, wah tingkahnya sudah macam-macam. Gayanya kakinya diangkat lah, sambil ini, sambil itu. Karena gurunya tidak lihat, lalu dia pun buka YouTube lah sambil nonton, sambil main games dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Lakukan. Semua itu hanya untuk kemuliaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukannya? Gunakan media yang ada itu dengan bijak. Kembalikan fungsinya sesuai dengan tujuannya. Papa mama kalian membelikan kalian laptop, membelikan kalian tablet, membelikan kalian handphone untuk tujuan belajar. Pakai itu betul-betul untuk belajar. Pakai itu untuk betul-betul sekolah. Jangan kalian menyalahgunakan itu. Dan kemudian syukuri apa yang sudah diberikan kepada kalian. Orang tua kalian saya yakin itu sudah sangat bersusah payah untuk bisa menyediakan alat bagi kalian untuk belajar saat ini. Apalagi kalau kalian misalnya ada adik-beradik yang sangat banyak yang sekolah sekaligus ya. Saya sendiri ada 4 anak yang sedang sekolah. Bayangkan bagaimana susahnya untuk bisa menyediakan semua gadget, semua alat itu untuk kalian belajar. Jangan mentang-mentang, wah teman saya ini sudah pakai iPhone 11. Saya juga mau. Nggak boleh seperti itu. Lihat kemampuan orang tua. Orang tua dengan semampunya sudah membelikan apa yang ada. Syukuri. Dan jangan mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Dan juga jangan sampai media itu menjadi sesuatu yang membuat kita ketagihan. Itu adalah sesuatu yang harus kita berkuasa atasnya. Jangan sampai media itu menjadi tuan atas kita. Dan juga kita melihat bagaimana Paulus ya di bagian lain dia meminta Titus. Dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang dia bimbing.
Dia mengatakan kepada Titus untuk bisa menasihati anak-anak muda yang dia bimbing. Dan dia mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri di dalam segala hal. Banyak hal kita orang-orang muda seperti kalian ya, sangat susah untuk menguasai diri. Apalagi kalau sudah ada gadget yang membuat sesuatu itu begitu menarik di dalamnya. Gamesnya itu begitu menarik. Tapi coba kalian itu bisa menguasai diri. Jangan sampai itu sudah begitu menguasai diri kalian sampai kalian kadang-kadang terbawa mimpi oleh segala sesuatunya ya. Atau mungkin di dalam ketika kalian tidak melakukan apa-apa yang terpikir hanya itu saja. Maka itu sudah menguasai diri kalian. Tapi bagaimana kita bisa menguasai diri kita sehingga apa yang ada pada kita itu tidak sampai membuat kita sampai kecanduan. Nah, kiranya semua ini boleh menolong kita sekalian untuk bisa betul-betul memanfaatkan media yang ada ini dengan betul-betul baik sehingga kita tidak sampai terkecanduan, kita tidak sampai dikuasai, tapi marilah kita menguasai diri kita sehingga hidup kita juga memakai segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala yang kita miliki kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Kau boleh menolong kami belajar lewat firman-Mu. Kiranya Engkau juga menolong setiap anak-anak yang hari ini mendengarkan. Kiranya mereka juga boleh Tuhan berikan hikmat di dalam mereka menggunakan segala media, segala gadget yang mereka miliki. Agar apa yang mereka miliki itu juga mereka pakai dengan baik, sesuai dengan tujuan diberikan. Pada waktu mereka belajar, mereka boleh betul-betul belajar. Pada waktu mereka senggang diberikan waktu untuk bermain, mungkin mereka boleh dengan waktu tertentu mereka bermain. Tapi tentu itu juga mereka harus menguasai diri. Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar ya Bapa. Pada saat ini kami ingin menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran yang akan kami jalani hari ini ya Bapa, dari awal hingga siang nanti. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, guru yang akan mengajar, dan setiap kami yang akan belajar ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mengambil saat teduh.